Pak Saud, kalau kita bicara soal kepala daerah yang kena OTT, kelihatannya sudah agak bosan juga nih, Pak Saud. Iya, Itu jadi lagi, itu lagi begitu ya kasusnya ya. ya itu gambaran nasional kita sebenarnya ya. Ya, Eh, Apa yang di daerah ini kan sebenarnya gambaran yang terjadi di pusat. Artinya kalau apakah teorinya desentralisasi, sentralisasi, daerah itu cerminan dari pusat, gitu Mas. ya. Nah, mungkin saya lebih ke contoh pengawasan, Pak Saud ya. Di daerah itu kan ada SPI, ada inspektorat juga. Di luarnya itu ada BPKP atau BPK. Nah, itu apakah berjalan pengawasannya, Pak Saud? Iya, memang kan itu setiap daerah ada badan itu tadi yang Mas Jani sebutkan ya, dan kantornya di situ. Dan Ya, itu sebenarnya orang pemerintah pusat di daerah itu. Jadi nggak ada, kita bisa bilang nggak ada alasan pemerintah pusat tidak mengetahui apa yang terjadi di daerah ini. ya, Nah, kalau kemudian kita bicara bagaimana itu diimplementasi, itu kan persoalan utamanya. Jadi apa yang kita tulis itu tidak pernah dijalankan. Ada kode etik di daerah, tiap daerah itu punya kode etik. ya, Itu ada asas-asas integritas, terus diingatkan undang-undang KKN, terus kemudian ada inspektorat, terus ada masyarakat, ada civil society. Di KPK ada 8.000 surat setiap tahun. Itu semuanya kan sesuatu yang sebenarnya dirusak 10 tahun belakangan ini. ya. Sehingga, Dirusaknya bagaimana itu, Pak Saud, 10 tahun belakangan ini, Pak? ya karena kalau kita lihat itu kan bagaimana sebenarnya politik, bagaimana ekonomi. Jadi politik itu bukan jadi alat buat rakyat. Kan politik itu sebenarnya kan alat rakyat, Ya, kan? Tapi kan itu dijadikan alat dagang. Kemudian ekonomi kan seharusnya juga untuk rakyat, tapi itu dikuasai oleh oligarki. Maksudnya adalah rusaknya nilai-nilai itu, kemudian budaya. Budaya itu hanya dijadikan dekorasi, bukan buat kebijakan sehingga budaya itu berkembang. Perguruan tinggi seperti itu dengan budaya korupsi dan seterusnya. Jadi ini sebagai beberapa tempat saya katakan ini sampai Aceh, dugaan saya, ya. dugaan ya, kalau belum bisa dipastikan, tetapi ini fenomenanya nggak jauh beda. Dari Aceh sampai Papua kondisinya kayak gini terus ini Mas Jen. Ya, Ya, jadi sekali lagi eh, kalau KPK itu banyak orangnya gitu, 3 blok gedungnya itu kayaknya tiap hari bisa OTT sebenarnya. cuma tinggal kalau kata masyarakat tinggal nasib sialnya saja belum, nasib apesnya belum sampai begitu, Pak Saud. Iya, jadi kita kita ngomong kayak begini kan sebenarnya coba kalau pendengarnya saya bukan penyelenggara negara. Ya, Oke, Mas Jenny bukan pejabat. Kalau umpamanya katakanlah ini pendengarnya ada penyelenggara negara, Anda siapa aja Anda ya. ya. Entah Anda bupati, entah atau gubernur. Enggak didengar, udah nggak biarin aja Saud ngomong gitu sama aja ini itu mau kewajiban dia aja itu katanya. Ya. Atau aja itu. Tapi begini Pak Saud ya, ini soal pengawasan Pak. Nah itu kan kalau dilihat dari praktek korupsinya kan itu saja kepala daerah. Ya main anggaran, main penyediaan barang, kemudian juga jual beli jabatan dan suap lah dari bawahan begitu ya. Harusnya kan pengawasan internal maupun di luar itu kan bisa melakukan upaya pencegahan lah paling tidak. Nah kenapa tidak berjalan Pak? Apakah memang mereka takut dengan kepala daerahnya atau ada apa ini Pak Saud? Iya, jadi dulu tuh pernah ide kalau bisa inspektorat itu tanggung jawab dari pemerintah pusat, maksudnya supaya mereka nggak takut sama gubernur dan bupatinya kan Ya, gitu. Tapi itu saya nggak tahu sampai saat ini belum jadi juga. Tapi kalau kita lihat bagaimana sebenarnya pengawasan itu dilakukan, tempat-tempatnya banyak. Di daerah itu, semua daerah itu, seingat saya dulu kita tinggalkan KPK itu ada namanya koordinator wilayah. ya, Koordinator wilayah KPK dari Aceh, Sumatera Utara, Riau, kalau tidak salah, seingat saya satu koordinator yang akan melihat celah-celah korupsi di situ. Bagaimana meningkatkan integritas, bagaimana meningkatkan pendapatan negara, bagaimana meningkatkan pajak, bagaimana mengelola pengadaan barang, bagaimana karir seseorang ya, jenjang karir untuk naik dari golongan dan seterusnya. Itu semuanya ada di situ, Mas. Tapi ketika kemudian tapi kan kita nggak seperti kayak herder yang ngawasin mereka kan. ya, Ya, CFDN yang orang-orang yang mengawasi itu kan nggak 24 jam. Kecuali CCTV yang mengawasi. Tapi katakan aja CCTV juga. Di tiap kantor tuh ada CCTV. Pernah nggak orang yang datang terlambat tuh ditegur gitu? Saya ya. lihat kamu rekaman jam 9, jam 10 kamu baru masuk, jam 12 kamu udah. Nggak ada, semuanya cuma belanja barang. Nggak pernah dikasih sanksi. Nah ini yang disebutnya devil is in detail. Jadi Anda kalau memberantas korupsi harus detail. Kesalahan kecil harus ditegur. Jadi kalau gubernurnya juga di daerah kayak begitu perilakunya, datang ke kantor jam berapa, pulang jam berapa, kemudian masuk jam berapa, bagaimana mereka mengontrol,
bukan dengan baris berbaris ya. Ya, Kadang-kadang kan ada gubernur itu dibarisin sampai nanti pegawainya pingsan karena kelamaan baris. Tapi kan nggak terus-terusan, sekali-sekali aja gitu. ya, Jadi sekali lagi yang disebutnya memberantas korupsi, kalau Anda tidak detail, tidak sustainable, syaitonnya masuk lagi gitu Mas Denny. ya. Nah, ini kan di KPK kan sekarang ini kan ada penguatan untuk pencegahan ya, Pak Saud ya. Ada program Monitoring Center for Prevention, kemudian survei penilaian integritas. Tapi kalau seandainya pengawasan di daerah juga tidak berjalan seperti ini, kasus dugaan korupsi masih terus berlangsung, tidak ada gunanya kalau begitu, Pak. MCP atau SPI. Iya, MCP itu kan Monitoring Center for Prevention itu kan ada detail-detail di situ. Iya. Setiap tahun mereka diberi nilai. Ya kan, setiap daerah tuh diberi nilai. Ya, nilainya stagnan aja tuh, nggak naik-naik. Kalaupun di atas nilai pengadaan barang, terus kemudian pajak, terus kemudian pengelolaan APBD dan seterusnya, koordinasi dengan badan legislatifnya. Tapi sekali lagi itu hanya di atas kertas, tidak dibalut dengan nilai integritas yang tinggi gitu. Jadi itu sebagai etalase untuk hiasan dinding, tapi kemudian perilakunya tidak berubah. Ya. Sebenarnya kalau umpamanya gubernurnya paham 9 area yang diawasi oleh KPK itu, gubernurnya itu nggak akan melakukan macam-macam dan kepala daerahnya juga nggak macam-macam. 9 area korupsi itu yang dimaksudkan di dalam MCP itu Monitoring Center for Prevention itu, ya memang seharusnya sudah saatnya monitoring action penindakan. Karena tidak hanya penilaian selembar kertas saja, tapi harus ada aksinya. Seperti apa dijalankan begitu, Pak Saud? Betul, jadi hanya nilai, kemudian itu ibaratnya nilai anak kita ya dapat 9 tapi nyontek itu dari temennya kan gitu. Jadi ini yang menurut saya kita tidak berhasil mendorong perubahan. Dan saya pikir Prabowo tidak berhasil di situ. Perubahan itu dia tidak dorong, dia hanya bicara di etalase, permukaan. Di bawah permukaan itu disimpan di bawah karpet semua gitu. Ya. Nah, jadi apa reformasi besar yang memang menurut Pak Saud ya harus segera dilakukan agar tidak makin banyak kepala daerah yang terus tertangkap begitu, Pak? Pertama, memang harus ada penindakan yang keras. Karena hukum itu, kan hukum itu harus pasti, hukum itu harus adil, hukum itu harus bermanfaat. Tadi sudah kita gambarkan sangat banyak provinsi, ratusan lebih yang diambil baru berapa puluhan provinsi, ratusan daerah tingkat 2 itu kan sebenarnya tidak adil. Karena memang kalau kita katakan kalau kita melakukan penindakan kan kecukupan bukti. Kecukupan bukti itu kan harus diteliti perlu orang. Ya itu yang saya sebut bagaimana sebenarnya 3 penegak hukum lainnya, kepolisian, kejaksaan dan KPK ini sama-sama bekerja untuk mengingatkan ini loh pertumbuhan ekonomi kita sangat lambat. Saya khawatir itu kan seperti kayak ada Menteri Keuangan yang sekarang eager gitu ya. Tapi dia habis dari kantor Bea Cukai dia kan harus pulang ke rumahnya kan, ke kantornya kan. Ya udah jalan lagi kayak gitu. Jadi itu sebabnya sebenarnya kalau menurut saya sih harus ada penindakan keras, menindak siapapun, relatif besar kecil itu relatif. Jadi jangan hanya triliun-triliun, jangan hanya juga yang ratusan ribu atau puluhan juta. Semuanya, karena korupsi itu kesempatan. Hari ini ngambil 1 juta, begitu menjabat ngambil triliun, gitu Mas. Ya, baik kalau begitu Pak Saud. Pak Saud, terima kasih banyak Pak sudah bersama kami pagi ini Pak. Ya, sama-sama. Selamat pagi Pak Saud Situmorang. Ya, sama-sama.